صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Wakaf Arisalah Ustadz Haji Arwin Al-Ibrahimi LCMA, kemudian para Ustadz pimpinan di Yayasan, kemudian para Ustadz Ustazah, Kepala Divisi, Wakil Kepala, dan selanjutnya kepada para Ustadz, Ustazah, karyawan dan karyawati di Yayasan Wakaf Perguruan Arisalah. Tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita semua merasakan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Meskipun terkadang kita merasa nikmat itu sedikit, sejatinya nikmat Allah sudah sangat banyak kepada kita. Nah, ini yang barangkali perlu kita garis bawahi. Di saat kita merasa nikmat Allah sedikit kepada kita, sejatinya sudah sangat banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Di zaman dahulu ada salah seorang ulama kita, beliau itu banyak Allah berikan ujian. Allah banyak berikan kepada beliau penyakit. Di antaranya Allah takdirkan kedua matanya tidak melihat atau kedua matanya buta. Allah juga takdirkan kedua kakinya lumpuh. Allah juga takdirkan rambutnya itu rambutnya nggak mau tumbuh-tumbuh, selalu rontok. Jadi nggak ada rambut. Ana minta maaf, susah ana. Jadi beliau itu meskipun kondisinya seperti itu, beliau tidak bosan-bosannya memuji Allah. Di antara kalimat yang sering diucapkan oleh beliau seperti ini: Alhamdulillahilladzi afani mimma betala bihi katsiran minan nas. Segala puji bagi Allah yang menyembuhkan saya, yang menyelamatkan saya dari berbagai macam penyakit yang banyak ditimpakan kepada manusia. Ini agak aneh. Kondisinya kedua matanya buta, kedua kakinya lumpuh, rambutnya nggak tumbuh-tumbuh, tapi nggak bosan-bosannya memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang menyembuhkan saya, yang menyelamatkan saya dari berbagai macam penyakit yang diujikan kepada manusia. Suatu kali ketika beliau membaca kalimat seperti itu, ada seseorang lewat. Orang ini jadi heran, orang ini kok baca seperti ini, padahal begitu banyak ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka orang tadi bertanya, orang yang lewat tadi bertanya, wahai Tuhan, dengan kondisi engkau seperti ini, kok engkau mengatakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada engkau? Allah sembuhkan engkau dari banyak ujian yang diberikan kepada manusia, kata. Kenapa demikian? Maka beliau jawabannya sederhana saja. Saya dengan kondisi seperti ini, dengan segala keterbatasan saya, ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada saya, katanya. Yang pertama, Allah berikan kepada saya lisanan zakiro. Yang kedua, Allah berikan kepada saya qalban syakiro. Ini dua nikmat besar yang Allah berikan kepada saya, katanya. Lisan yang selalu berzikir menyebut nama Allah, kemudian hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, katanya. Ini benar-benar nikmat besar yang Allah berikan kepada saya. Banyak orang yang Allah berikan kesehatan, banyak Allah berikan kekayaan, tapi lisan mereka nggak berzikir, hati mereka nggak bersyukur. Sementara saya dengan kondisi seperti ini, lisan saya selalu berzikir, hati saya selalu bersyukur, katanya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Setiap keadaan, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah bisa kita syukuri. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita hidup kita bisa meneladani beliau, kita bisa mengikuti beliau,
kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang rindu kepada beliau. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali satu juga pertanyaan yang mungkin kita tanyakan kepada diri kita. Saya ini rindu enggak bertemu dengan Nabi? Atau jangan-jangan ketika disebutkan nama Nabi kita biasa-biasa saja. Tapi ketika disebutkan yang lain-lain kita baru rindu. Rindu awal bulan terima gaji, itu yakin seperti itu. Tapi ketika disebutkan nama Nabi, kira-kira rindu gak kita untuk bertemu dengan Nabi? Kalau rindu bertemu dengan awal bulan, semua kita insya Allah. Tapi rindu bertemu dengan Nabi. Kita semua ingat kisah ini. Sebuah batang pohon kurma di dekat Masjid Nabawi. Nabi SAW biasanya berkhutbah di dekat batang kurma. Kemudian muncul ide dari sahabat, dibuatkan sebuah mimbar untuk Nabi. Maka dibuatkan mimbar. Nabi enggak lagi berkhutbah di dekat pohon kurma. Ketika Nabi sudah mulai berkhutbah, berceramah, bertausiah di mimbar, terdengar rintihan tangis dari pohon kurma ini. Kenapa dia menangis? Karena dia merindukan Nabi SAW. Selama ini Nabi ada di dekat dia, tapi sekarang Nabi berpindah. Dia ingin dekat-dekat dengan Nabi SAW. Yang ingin kita ambil di sini, pohon kurma saja yang tidak punya akal, yang tidak punya otak, dia rindu dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga rindu dengan Nabi SAW. Karena Nabi juga rindu kepada karena Nabi juga rindu kepada kita. Dalam sebuah hadis itu kan disebutkan, saya berharap, kata Nabi, saya bisa lawaditu annana ra'ayna ikhwanana. Saya berharap, kata Nabi, kita ini, kata Nabi kepada para sahabat, bisa melihat ikhwanana, saudara-saudara kita, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudara engkau, wahai Nabi? Kata. Enggak, kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Yang menjadi saudara-saudara saya, kata Nabi, adalah orang-orang yang datang setelah kalian, bukan kalian, kata Nabi. Atau dalam riwayat lain katakan, yang menjadi saudara-saudara kita, kata Nabi, adalah orang-orang yang mereka beriman kepada saya, tapi mereka enggak melihat saya. Hum ikhwanana, kata Nabi. Mereka adalah saudara kita. Jadi Nabi itu rindu kepada kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan selalu menyebut Nabi, selalu bersalawat kepada Nabi, membuat kita semakin rindu kepada Nabi SAW. Para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah, ini ana tadi ditelepon mendadak untuk mengisi tausiah. Karena aslinya pertama Ustaz Irsyad. Jadi karena disebut nama Ustaz Irsyad, ana sangat menolak tadi, karena nggak mungkin untuk menggantikan Ustaz Irsyad. Ditelepon sama Ustazah Emi, terakhir ditelepon sama Ustaz Arwin. Jadi anak iyakan langsung tadi ya. Jadi ketika Ustazah Emi tadi ana masih menolak, tapi setelah itu ditelepon sama Ustaz Awim, anak nggak bisa lari lagi, jadi anak terima. Itu seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mengisi tausiah ini, semalam itu Ustadz Kam menyampaikan ceramah Isra Mi'raj di masjid dekat rumah ana. Ini panjang pula ceritanya. Yang jelas ana minta untuk mengisi ceramah di masjid dekat rumah. Ustadz Kam oke, tapi ana lupa ngasih tahu nama masjidnya. Di Ustadz Kam udah nelpon, ana dari Batu Sangkar ke Padang, tertidur pula di atas mobil lebih setengah jam. Akhirnya ana telepon jam 8.15, telepon Ustadz Kam, nama masjidnya Masjid Taqwa. Lain tak salah Ustadz Kam? Lain tak? Insya Allah ana hadir Ustadz, katanya. Lain tak panik na Ustadz? Ustadz tak usah hadir kalau panik na. Ana sampaikan ke Ustadz Kam seperti ini, Ustadz Kam, ana dengan kondisi panik-panik seperti ini, hadir di ceramah Ustadz, hadir di majelis Ustadz, hadir di pengajian Ustadz, bisa bikin panik ana hilang. Jadi jangan Ustadz halangi ana untuk tidak hadir. Jangan larang ana hadir, karena dengan hadirnya ana di majelis Ustadz, panik-panik ana hilang. Cuman sekarang ana khawatir Ustadz Ustazah jam siang panik, dengan ceramah ini tambah panik, itu yang ana khawatir. Itu yang paling ana khawatirkan, seperti itu. Makanya insya Allah nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama, jam 3:05 paling lama. Ustazah yang dimuliakan oleh Allah, ini kan momennya momen Isra Mi'raj dan bulan Sya'ban. Jadi karena kita sudah barangkali sering mendengar tausiah atau mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj,
anak-anak mengadakan peringatan Isra Mi'raj di putra dan di putri. Kita pun mungkin sudah banyak baca, sudah banyak dengar. Ana lebih ingin fokus kepada bulan Sya'bannya, karena sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Salah satu doa yang tentu kita baca tiap hari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta panjangkan usia kami agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Para ulama itu mengibaratkan seperti ini. Bulan Rajab itu waktu untuk bercocok tanam. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk memberikan pupuk kepada yang kita tanam dan juga mengairinya, membersihkan rumput-rumputnya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasilnya. Jadi lanjutannya, kalau nggak bagus benih yang ditanam, tumbuhnya juga akan nggak bagus. Kemudian hasil panennya juga nggak bagus. Artinya orang yang bagus amalannya di bulan Ramadan, mereka yang start persiapannya itu dari bulan Rajab. Bulan Rajab udah persiapan, bulan Sya'ban sudah semakin meningkat persiapannya, sehingga nanti di bulan Ramadan mereka mudah melakukan atau mudah meningkatkan amal-amalnya. Makanya terkait dengan bulan Sya'ban ini, ana ingin menyampaikan sedikit saja apa yang ditulis oleh Dr. Khalid Abu Shadi. Jadi Dr. Khalid Abu Shadi ini, beliau dokter, tapi bukan sembarang dokter. Bukan sembarang dokter ini bukan berarti beliau dukun. Beliau dokter yang punya kafaah syar'i luar biasa. Profesinya dokter, tapi di bulan Ramadan selalu menjadi imam sholat tarawih di masjid yang satu malamnya 1 juz. Dokter, ketika Ramadan imam tarawih di masjid yang satu malamnya 1 juz. Tapi sekarang di penjara orangnya. Beliau sekarang di penjara. Beliau banyak menulis buku. Fokus buku beliau kepada masalah tazkiyatun nafs, buku penyucian jiwa atau islahul qulub, memperbaiki hati. Di antara buku yang beliau tulis, yang insya Allah kita sampaikan, bukunya kecil, judulnya ini, Ma'an Nasna'u Al-Fajra Al-Qadim. Mari bersama, kalau terjemah bebasnya kita menyongsong cahaya fajar, atau mari bersama kita menyongsong fajar yang baru, seperti itu. Buku ini terdiri dari 5 bab, sama dengan Pancasila. Jadi kita sekarang sering-sering menyebut Pancasila, sama dengan Pancasila. Bukunya 5 bab. Masing-masing 5 bab ini judulnya 5 semua. Jadi 5 bab judulnya 5. Bab pertama itu judulnya Khumasiyatul Alam. Khumasi 5 kepedihan yang dirasakan oleh umat. Bab yang kedua judulnya Khumasiyatul Amal. Ini merubah huruf aja. Tadi alam, sekarang amal, dirubah antara mim dan lam. Artinya juga langsung berubah. Kalau alam tadi kepedihan, kalau amal ini harapan. 5 harapan yang dimiliki oleh umat. Di bab ketiga judul buku itu Khumasiyatus Sunan, 5 sunatullah yang berlaku di alam. Bab keempat, ini yang insya Allah akan kita sampaikan. Bab keempat ini judulnya Khumasiyatul Amal. Kalau tadi pakai hamzah, sekarang pakai ain. 5 amalan. Dan yang terakhir judulnya Khumasiyatul Himam, 5 pemompa semangat. Di bab kelima ini beliau bercerita tentang tokoh-tokoh luar biasa yang punya semangat tinggi. Jadi yang akan kita sampaikan yang nomor 4, Khumasiyatul Amal, 5 amal. Tapi karena ya keterbatasan waktu, ana rasa kita nggak mungkin menyampaikan kelima ini. Khumasiyatul Amal itu beliau ringkas agar kita mudah mengingatnya, apa amal yang mesti kita lakukan. Ini juga dalam rangka bulan Sya'ban. Amal apa yang barangkali bisa kita perbanyak di bulan Sya'ban ini, ya dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi 5 amal ini diringkasnya dengan sebuah kata seperti ini. Kun somidan. Kun itu kalau dalam bahasa Arab kan jadilah. Kita sering dengar kun fayakun. Jadi kata Allah maka dia akan jadi.
kun somidan. Kalau somidan itu berdiri dengan kokoh, terjemahan bebasnya. Ini kan singkatan tadi. Somidan ini 5 huruf. Huruf sod, so-nya panjang, berarti ada alif, ada huruf mim, ada huruf dal, ada alif lagi, 5 huruf. Ini 5 amal yang mesti dilakukan. Sod yang pertama itu kun solihan, jadi pribadi yang soleh. Yang kedua kan alif. Yang kedua tuh kun amiron, jadi orang yang menyeru, jadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga huruf mim, kun mufikon, jadi orang yang berinfak. Kemudian yang keempat huruf dal, kun da'iyan. Da'iyan di sini artinya berdoa, jadi orang yang banyak-banyak berdoa. Yang terakhir huruf alif, kun awalan, jadi orang yang selalu terdepan. Cuman tadi ana duduknya di nomor 2, jadi segan ana ngomong jadinya. Jadi seperti itu. Ini luar biasa. Ustaz-ustazah yang di barisan terdepan sudah langsung mengamalkan poin terakhir, kun awalan, jadi yang terdepan, duduk pun terdepan. Ya boleh duduk terdepan, keluar pun boleh terdepan. Jadi seperti itu. Jadi ana sampaikan satu poin saja karena keterbatasan waktu. Kun solihan, jadi pribadi yang soleh. Menarik firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan kalian mengkhianati Allah dan jangan pula kalian mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan juga kalian sekali-kali mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Di kata-kata khianat dalam ayat ini dilarang berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dilarang juga mengkhianati amanah. Ibnu Katsir menyebutkan al-khianah, kata beliau, ta'ummu dzunuba shaghiraha wa kabiraha, lazimaha wa muta'addiha, katanya. Kata Ibnu Katsir, kata khianat di sini masuk ke dalamnya atau dicakup oleh kata khianat adzunub shaghiraha wa kabiraha, dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil, dosa besar masuk dalam perbuatan khianat. Lazimaha wa muta'addiha. Nah, ini ada yang menarik di sini. Dosa yang lazim atau dosa yang muta'addi. Ini ustaz-ustazah yang belajar bahasa Arab sangat gampang membedakan antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek atau kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab ada kata kerja sama dengan bahasa Indonesia, kata kerja yang nggak butuh objek, itu namanya fi'il lazim. Nanti ada fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Dosa juga seperti itu. Ada istilahnya dosa lazim, ada istilahnya dosa muta'addi. Dosa lazim artinya dosa yang efeknya nggak berpengaruh kepada orang lain. Dosa yang efeknya hanya kepada si pelaku. Ada juga dosa muta'addi, dosa yang efeknya nggak akan dirasakan oleh pelaku saja, nggak hanya dirasakan oleh pelaku, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Ini yang bahaya. Si fulan atau si fulana yang berdosa, orang lain kena dampak dari dosa dia. Kita kasih contoh. Kita usahakan contohnya nggak menyinggung kita yang di sini. Kita aja cari contohnya ada di luar. Contoh yang paling gampang seperti ini. Ini bisa jadi kaum muslimah di Indonesia yang membuka hijab mereka, wanita-wanita Indonesia muslimah nggak berhijab, membuka hijabnya, bisa jadi itu penyebab terbukanya rahasia-rahasia saudara kita yang memperjuangkan kemerdekaannya di Palestina. Karena orang di sini membuka hijab, bisa jadi itu penyebab terbukanya strategi, terbongkarnya strategi orang-orang yang sedang mempersiapkan kemerdekaannya di Palestina. Itu nggak menutup kemungkinan. Itu diantara contohnya biar gampang. Contoh yang kedua, orang-orang di luar Indonesia lah, kita kasih contoh. Orang-orang di luar Indonesia yang lebih
mementingkan melanjutkan tidurnya daripada sholat subuh. Dia tahu sholat subuh pukul 5 lewat, dia bangun pukul 5, tapi dia lanjut sholat subuh. Bisa jadi perbuatan dia tersebut menjadi penyebab mudahnya orang-orang Nasrani melakukan kristenisasi di Afrika sana. Seperti itu. Atau contoh yang lain, di saat kita sibuk menggunjing saudara-saudari kita, itu bisa menjadi penyebab orang-orang non-muslim dengan mudahnya menjatuhkan harkat martabat saudara-saudari kita di belahan bumi lain, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan dosa muta'addi. Jadi ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, kan tadi menjadi pribadi yang soleh. Ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh, kita sejatinya tidak hanya memperbaiki akhirat kita. Kita sejatinya tidak hanya menjamin akhirat kita, tapi kita juga sejatinya sedang memperbaiki dunia kita, sedang memperbaiki apa-apa yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, ini yang pertama, poin pertama. Memperbaiki diri sendiri itu tidak hanya menjamin akhirat kita, tapi juga menjamin keduniaan kita. Sebaliknya, ketika seseorang terus berbuat dosa, terus melakukan perbuatan maksiat, khawatirnya itu nanti masuk ke dalam mengkhianati umat ini, berkhianat kepada umat. Karena bisa jadi menjadi penyebab terbongkarnya rahasia, karena bisa jadi penyebab lancarnya kristenisasi, karena kita tidak taat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi pengkhianat bagi umat secara sadar atau enggak sadar. Yang bahaya itu sadar mengkhianati umat, tapi kebanyakan enggak sadar, itu yang kita khawatir. Jadi menjadi pribadi soleh itu menghindarkan diri kita secara tidak sadar untuk tidak berkhianat kepada umat. Ini poin pertama. Ana sampaikan 3 poin saja terkait ini. Poin kedua, masih tentang kesolehan ini juga. Kalau kata Ibnul Qayyim itu seperti ini. Al-qalbu idzam tala'a bi syai'in lam yabqa fihi muttasa'un li ghairihi. Hati juga ketika sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka enggak ada tempat lain di hati tersebut. Gitu. Al-qalbu idzam tala' bi syai' lam yabqa fihi muttasa' li ghairihi. Ketika sudah dipenuhi oleh sesuatu, enggak ada tempat lain bagi yang lain di hati tersebut. Nabi SAW dalam salah satu kesempatan bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lawadditu an uqtala fi sabilillah summa ahya summa uqtal summa ahya summa uqtal," kata Nabi. Demi Allah yang jiwa saya berada di dalam genggamannya, saya sangat ingin, kata Nabi, saya berjihad, kemudian saya syahid, kemudian Allah hidupkan saya syahid lagi, Allah hidupkan saya syahid lagi. Itu kata Nabi. Ini cita-cita Nabi. Yang ada di hati Nabi seperti itu. Bagaimana meraih derajat yang tinggi di akhirat. Sebahagian orang obsesinya itu, yang ada di hatinya itu cuman meraih derajat setinggi-tingginya di dunia. Maka ini yang kita sebut di awal tadi. Ketika hati seseorang sudah dipenuhi oleh ambisi duniawi, yang ada di hatinya hanya ingin meraih dunia, akhirat akan tergeser di hatinya, sedikit-sedikit akan hilang. Tapi sebaliknya, ketika hati tadi diisi dengan obsesi akhirat, ya, yang nilai-nilai duniawi tadi sedikit-sedikit bergeser, sehingga yang ada di hatinya itu hanya ambisi akhirat, cita-citanya hanya akhirat. Nabi tadi ingin seperti itu, hidup mati di jalan Allah. Mungkin pernah kita baca kisah salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Beliau ditawan oleh pasukan Romawi, kemudian dihadapkan kepada kaisar. Pertama ditawarkan oleh kaisar seperti ini, "Wahai Abdullah, saya mau membebaskan engkau dan memberikan kekuasaan engkau dengan syarat masuk Kristen," katanya. Jawaban beliau sederhana saja. Jangankan engkau bebaskan saya, jangankan engkau berikan kekuasaan, dunia pun engkau berikan kepada saya nggak akan masuk Kristen. Saya lebih memilih mati daripada masuk Kristen, katanya. Kemudian diberikan tawaran berikutnya, bagaimana kalau saya bebaskan kamu masuk Kristen, kerajaan saya bagi 2, separuh untuk engkau, separuh untuk saya. Dijawab lagi oleh beliau, jangankan itu semuanya engkau berikan kepada saya nggak akan keluar dari Islam, katanya.
Dan yang ketiga, mulai diancam. Disuruh oleh kaisar, anak buahnya menyalip, kemudian panah. Tapi panah jangan sampai kena, sedikit saja, dekat kepalanya, dekat telinganya. Dipanah, enggak bergeming juga. Disuruh keluar dari Islam, enggak mau juga. Bikin pusing kaisar. Ini orang apa jin atau apa? Ini enggak tahu lagi. Muncul ide terakhir. Dihadirkan bejana besar, dipanaskan air, diambil 2 tawanan dari umat Islam, dilemparkan ke dalam api, ke dalam air yang mendidih tadi. Karena begitu mendidih airnya, jadi antara daging dan tulang tawan ini langsung terpisah aja. Kalau kita merebus lama-lama kan seperti itu. Yang di catering atau yang biasa masak sop kan gampang sekali memisahkan antara tulang dan daging kalau sudah begitu mendidih. Itu yang terjadi dengan 2 tawanan muslim tadi. Melihat kondisi seperti itu, engkau kalau nggak mau masuk dalam Kristen akan dibegitukan juga. Diam saja, nyantai saja, nggak takut. Maka kaisar pergi. Ketika kaisar pergi, Abdullah bin Hudzafah mulai menangis. Beliau mulai menangis. Dikirain sama pengawal kaisar kayak udah mulai takut. Dipanggil kaisar, hai kaisar. Dia sudah mulai menangis. Barangkali dia takut. Maka kaisar datang. Wahai Abdullah, apa yang membuat engkau menangis, katanya. Saya menangis dan sedih karena saya hanya punya 1 nyawa saja. Jika dilemparkan sekali ke dalam api ini, ke dalam air ini, langsung mati. Saya berharap justru punya nyawa sebanyak rambut saya. Setiap kali mati, hidup lagi. Dilemparkan mati, dilemparkan mati, dilemparkan. Itu cita-cita saya, katanya. Geleng-geleng kepala kaisar. Ini bukan sembarang orang nih, katanya. Maka terakhir apa kata kaisar? Begini saja, saya mau melepaskan engkau, tapi ada 1 syarat, katanya. Apa syaratnya, katanya? Kamu cium kepala saya, kamu akan saya lepaskan, katanya. Karena kaisar merasa terhormat, kepalanya dicium atau dihormati oleh orang hebat. Ternyata Abdullah ini lebih hebat lagi. Saya bersedia mencium kepala engkau, tapi yang dilepaskan bukan hanya saya, seluruh tawanan kaum muslimin lepaskan, katanya. Oke lah, kata kaisar. Akhirnya dicium kepala kaisar, Abdullah dilepaskan, kemudian seluruh tawanan kaum muslimin dilepaskan. Itu terjadi di zaman Umar. Sepulang dari sana nanti disambut oleh Sayyidina Umar di pintu kota Madinah. Dan Umar mengatakan setiap kita wajib mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, katanya. Seperti itu. Jadi ini obsesi tadi. Ustazah Ustazah, ini yang nomor 2 ya, untuk menjadi pribadi baik tadi, memang obsesi akhirat itu harus ada di dalam dada kita. Yang terakhir anak ingin sampaikan, rukun kesolehan itu ada 4, atau kesempurnaan agar kesolehan kita itu sempurna ada 4. Anak ringkas-ringkas saja. Yang pertama, agar kesolehan kita sempurna harus ada yang namanya ad-dawam. Ad-dawam itu continue. Jadi dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, ahabul a'mal ilallah madama wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang continue meskipun sedikit. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan, al-mu'min laysa alladhi ya'malu wala am wala amain. Ma ja'alallahu lil mu'min ajalan illa al-maut. Seperti itu kira-kira. Tahukah kalian, kata beliau, siapa orang beriman? Orang beriman itu bukan seseorang yang hanya beramal sebulan 2 bulan, bukan pula setahun 2 tahun. Tapi orang beriman itu adalah orang yang finish, orang yang berakhir, orang yang berhenti dari amalnya ketika mati datang kepada dia. Itu baru orang beriman. Makanya di penghujung surat Al-Hijr Allah juga berpesan kepada Nabi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau wahai Muhammad sampai kematian itu datang kepada engkau. Maka kalau kita lihat sederhana saja kan seperti ini. Air menetes ke batu itu nggak akan bisa membuat dia tembus ke batu atau batu bolong jika hanya sekali 2 kali menetes. Tapi terus menetes, batu itu akan bolong. Begitu juga dengan kesolehan tadi. Hati kita nggak akan menjadi baik, kita nggak akan menjadi soleh jika beramal itu hanya sehari 2 hari, hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi terus menerus. Baru hati kita baik, baru kita menjadi pribadi yang soleh. Ini yang pertama, untuk menyempurnakan kesolehan. Yang kedua, rukun kesolehan itu adalah qahrul ya'si indal isyan.
Ini tidak putus asa ketika terjatuh kepada maksiat. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan seperti ini. Rubbama futiha laka babut ta'a wa ma futiha laka babul qabul. Rubbama qudiya 'alaika bi dzambi kana sababan lil wusul. Ini kitab ini kitab isinya hikmah saja, perlu disyarah. Bisa saja Allah bukakan kepada engkau pintu-pintu ketaatan, tapi Allah enggak buka bagi kamu Allah enggak buka bagi kamu pintu diterimanya amal. Bisa jadi ada orang yang melakukan ketaatan, dia puasa, dia sholat, dia beramal, dia bersedekah, tapi enggak diterima amalnya oleh Allah. Dia puasa sunat, orang enggak puasa sunat, dia merasa hebat dengan puasa sunatnya. Dia sholat sunat, orang lain enggak sholat sunat, dia merasa hebat dengan sholat sunatnya. Bisa jadi enggak diterima oleh Allah. Cuman yang menarik di sini, rubbama qudiya 'alaika bi dzanbi kana sababan lil wusul. Bisa jadi engkau tergelincir kepada sebuah dosa, tapi itu menjadi sebab engkau sampai kepada Allah. Kan seperti itu. Orang yang melakukan dosa, kemudian dia merasa bersalah dan dia bertaubat, jauh lebih tinggi di mata Allah daripada orang yang melakukan ketaatan tapi dia sombong dengan ketaatannya tadi. Maka ketika kita tergelincir, kita melakukan dosa, jangan pernah putus asa. Ada lagi dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah yang banyak bergelimang dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Makanya yang menarik juga dikatakan oleh Ibnul Qayyim, idza aradallahu bi 'abdin khairan alqahu fi dzanbin yuksiruhu. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah jatuhkan hamba tadi kepada sebuah dosa yang membuat dia menyesal semenyesal-nyesalnya. Kan seperti itu. Ada orang yang berbuat dosa, habis itu dia menyesal, bertaubat. Maka menarik lagi apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Idza aznabal abdu summa taba lam yazdad minallahi illa qurban. Ketika seorang hamba berdosa, kemudian dia bertaubat, tidaklah bertambah dia dari Allah kecuali kedekatan saja. Jadi, berdosa, bertaubat, tambah dekat dengan Allah. Ini poin kedua untuk menjadi pribadi soleh tadi, atau untuk menyempurnakan kesolehan. Jangan putus asa ketika terjatuh kepada dosa. Yang ketiga, agar kita sempurna menjadi pribadi soleh, kalau dalam bahasa Arabnya seperti ini, at-taqaddum bila tawakkuf. Taqaddum itu maju, tawakkuf itu berhenti. Terjemahan bebasnya maju terus, pantang mundur. Menarik kita lihat nanti dalam surat Al-Muddatsir. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa'a minkum, bagi siapa di antara kalian yang ingin yataqaddam maju, au yata'akhkhar, ta'akhkhar itu mundur. Allah enggak sebutkan di ayat ini orang berhenti. Yang ada hanya maju atau mundur, melangkah ke depan atau melangkah ke belakang. Karena seperti ini, hakikatnya perjalanan kita menuju Allah itu seperti orang main sepeda. Seperti orang main sepeda. Orang main sepeda, kalau dia nggak maju terus, berhenti dia. Apa kira-kira yang terjadi? Atau kita naik motor, motornya nggak kita majuin, nggak kita jalanin, apa yang terjadi? Pasti kita terjatuh. Begitu juga dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan menjadi pribadi soleh, jika kita tidak terus menambah amal kita, itu kesempatan bagi setan menggelincirkan kita. Seperti orang yang bersepeda berhenti, akhirnya terjatuh. Bisa-bisa juga terjatuh. Maka kalau kita lihat fenomena di alam ini, nggak ada yang berhenti. Bumi terus berputar, nggak ada yang berhenti. Begitu juga dengan perjalanan kita menuju Allah, jangan sampai kita pernah berhenti. Itu poin ketiga. Yang keempat, yang terakhir yang ingin kita sampaikan untuk menyempurnakan kesolehan kita itu adalah adamu ru'yati al-amal. Adamu ru'yati al-amal, tidak melihat amal yang sudah kita lakukan. Jadi Ibnu Athaillah juga mengatakan seperti ini, la tufrihuka at-ta'a li'annaha barazat minka wafra li'annaha barazat minallahi ilaika.
Seperti ini. Jangan pernah kita bangga ketika kita melakukan ketaatan karena kita menganggap ketaatan itu karena kehebatan kita. Jangan pernah bangga melakukan ketaatan karena menganggap ketaatan yang kita lakukan karena kehebatan kita. Tapi senanglah kita melakukan ketaatan karena kita meyakini ketaatan itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Ini kan terkait dengan tidak melihat amal yang kita lakukan. Maka dalam surat Yunus ayat 59 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa bidzalika khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah, falyafrahu, dikarenakan itu kalian bahagia. Jadi intinya tadi, ketika kita sudah menjadi pribadi soleh, kita mampu melakukan ketaatan, jangan bangga karena kita merasa hebat bisa melakukan ketaatan, tapi kita senang karena Allah memberikan taufik kepada kita. Karena di antara syarat kesempurnaan amal ada ikhlas. Ikhlas itu bisa dengan menyembunyikan amal, enggak mempertontonkan kepada orang lain. Ikhlas itu bisa bi'adamit tafakhur, tidak membangga-banggakannya. Ikhlas itu juga bisa dengan menganggap kecil amal yang sudah kita lakukan, enggak merasa besar amal yang kita lakukan. Ikhlas itu juga bisa kita lakukan dengan cara merasa amal kita ini belum sempurna, masih banyak kekurangan. Dan yang terakhir, ikhlas itu juga bisa dengan cara merasakan amal kita ini karena taufik dari Allah kepada kita, karena karunia Allah kepada kita. Ana rasa itu saja Ustaz dan Ustazah untuk menyambut karena kita berada di bulan Sya'ban, sama-sama kita menjadi pribadi yang soleh tadi dengan 4 rukunnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk Ana yang menyampaikan dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.